Beberapa saat kemudian, kita pun diperlihatkan lagi dengan pertemuan antara Siulai dan Master G. Master G mengatakan kepada Siulai jika seorang guru harus punya hak khusus. Siulai membenarkan hal itu. Dan kini, Master G mengatakan kepada Siulai jika dia ingin memakan sesuatu yang enak. Siulai kini bertanya kepada Master G, apa yang ingin Anda makan, guru? Pada saat ini, Master G tampaknya tengah memikirkan sesuatu yang aneh. Dia masih punya perasaan yang aneh terhadap Siulai ini. Dia tahu jika ini karena kebocoran Ki tadi, ini pasti sisa gejalanya saja. Master G kemudian langsung mengatakan kepada Siulai di sana jika dia ingin memakan masakan dari orang Rusia yang sangat enak. Siulai pun bergegas melakukan hal itu. Dia pun sangat mahir dalam memasak. Pemasakan dilakukan di dapur, dan ketika tengah memasak seperti ini, Siulai berkata dalam hatinya, aku tak menyangka aku punya kemampuan untuk segera mendapatkan penerobosan pertama. Ini cukup lebih baik, dan juga aku harus memberikan kesan yang baik terhadap si Master G itu dengan cara memberikan masakan yang enak sekali. Saat ini dia akan menyiapkan 10 piring saja untuk merayakan ini semua. Tak lama setelah itu datanglah Xiaoning di sana yang mengatakan kepada Siulai jika dia ingin membantu Siulai mencuci piring. Siulai pada awalnya mengatakan tidak membutuhkannya, namun Xiaoning mengatakan, aku telah menganggur cukup lama dan tidak ada hubungannya untuk menemukan sesuatu untuk dilakukan. Jadi aku kesini bukan hanya sekedar membantumu, aku ingin melakukan sebuah aktivitas. Xiaoning pun bergegas melakukannya, dan dalam kondisi yang semacam ini, Xiaoning berkata dalam hatinya, aku tidak tahu kenapa dan apa yang terjadi hari ini. Aku padahal tengah membaca dan belajar, tapi tiba-tiba aku tertidur dan bermimpi. Setelah aku bangun, aku berada di tempat tidur. Mimpiku itu benar-benar terasa aneh. Aku bertemu tembok yang sangat tinggi sekali. Dan tiba-tiba, seseorang dari arah belakang langsung menyenangkanku. Langsung memeluk tubuhku dan melakukan sesuatu terhadap tubuhku itu. Itu adalah sosok dari Siulai. Xiaoning saat itu merasakan kenikmatan yang luar biasa akibat ini semua. Dan setelah terbangun dari ini semua, Xiaoning merasakan kekuatan spiritual yang menghalangi tubuh menghilang banyak. Mungkin mimpi itu akan memberinya kesempatan untuk berlatih. Dan dia bisa pastikan akan satu hal, di mana pria yang ada di mimpinya adalah Li Siulai itu. Saat ini Xiaoning benar-benar merasa gugup. Dia kini bergegas untuk melakukan penghindaran dari Siulai. Dia pun kini beralih keluar dari tempat itu dan mengabaikan Siulai tidak jadi mencuci piring. Ketika berada di luaran, Xiaoning berkata lagi dalam hatinya, aku tak menyangka ini akan terjadi. Saat ini, si guru Master G telah mengatakan padaku jika kultivasi Siulai berhasil menembus pondasinya dan telah berhasil diletakkan. Aku masih belum bisa berlatih sampai hari ini. Ini benar-benar terasa jauh bagiku. Aku telah benar-benar tertinggal terhadap Siulai itu. Tidak bisa mengejar ketinggalan lagi. Aku harus segera berusaha dan bangkit. Saat ini Xiaoning pun menyadari jika dia kemungkinan sangat mengagumi akan Siulai itu. Dia terus menatap ke arah Siulai. Dan dengan adanya tatapan itu, Siulai pun mengerti jika pada saat ini Xiaoning tengah menatapnya dengan perasaan yang segar. Kemudian, Siulai tanpa ragu mengatakan kepada Xiaoning, kenapa kau terus memikirkanku? Dengan kondisi yang ada, Xiaoning lantas terkejut bagaimana saat ini Siulai ini dapat tahu tentang apa yang ada di dalam pikirannya. Dengan kondisi yang ada ini juga, Xiaoning mengatakan kepada Siulai, meskipun ada sesuatu dalam pikiranku, itu bukanlah urusanmu. Siulai mendengar ini berkata, sekarang aku pamanmu, jadi kau harus kuurusi. Bicaralah kepadaku tentang apa masalahnya. Siulai kemudian langsung menyentuh tangan Xiaoning, sehingga Xiaoning tampak sangat salting di tempat itu dan langsung bergegas pergi meninggalkan tempat itu. Xiaoning benar-benar tak menyangka dengan apa yang dirasakan tubuhnya, padahal hanya berjabat tangan saja, tapi dia merasakan perasaan yang aneh. Dia pun menyangka jika ini terkait dengan mimpi yang dia rasakan itu. Dengan kondisi yang ada, Siulai paham akan kekanak-kanakan yang dimiliki oleh si Xiaoning itu. Beberapa saat kemudian makanan telah disajikan oleh Siulai dan semua mulai menyantap itu. Saat ini, si guru mengatakan kepada Xiaoning, aku berpikir sejenak baru-baru ini untuk menghilangkan kemacetan di meridianmu itu mungkin ada cara untuk mencobanya. Xiaoning pun kini menanyakan apakah jalannya. Saat ini, Xiaoning juga berkata dalam hatinya, jika memungkinkan untuk menyelesaikan ini, aku benar-benar akan melakukan apapun yang aku mau. Kemudian tanpa diduga, Master G langsung menunjuk ke arah Siulai sehingga membuat Xiaoning tampak sangat terkejut. Saat ini Xiaoning langsung mengatakan kepada Master G itu tidak perlu dilakukan, tidak apa-apa. Saat ini Master G mengatakan kepada Xiaoning, bukankah kau menyukai Li Siulai itu? Kenapa kau malah menolak hal baik?
Kini Xiaoning langsung mengatakan jika dia tidak menyukai akan sosok Xiulai itu. Saat ini, si Master G masih ragu dengan itu semua. Namun Xiaoning menegaskan, sangat tidak mungkin bagi saya untuk menyukainya. Dalam kondisi yang semacam ini, mau tak mau Master G harus setuju dan sepakat karena masalah kultivasi ganda itu tergantung pada cinta dan keinginan. Setelah itu, Li Xiulai langsung mengatakan kepada Master G jika dia saat ini hanya ingin fokus pada bisnis dan tidak memikirkan hal lainnya. Dengan kondisi yang ada, membuat Master G pun mengerti akan adanya hal ini. Master G akan mencari cara lain kalau begitu. Dengan kondisi yang ada, membuat Xiaoning benar-benar tampak tak menyangka. Dia saat ini mengetahui Xiulai menolak melakukan hal itu. Padahal dari apa yang dia ketahui, laki-laki cenderung memanfaatkan momen yang semacam ini. Namun, Li Xiulai malah berbeda. Tidak lama kemudian juga, Master G pun mulai mengatakan sesuatu. Xiaoning, gurumu ini akan memikirkan cara untuk memperbaikinya, jadi ayo makan terlebih dahulu. Mereka semua pun menyantap makanan. Dan saat ini semuanya mencoba untuk pergi ke sebuah tempat. Ketika mereka akan bepergian seperti itu tanpa diduga, Xiaoning menghentikan pergerakannya. Xiaoning di sana mengatakan, "Nenek, tubuhku sangat tidak nyaman, jadi aku tidak akan pergi. Aku akan istirahat dulu." Kali ini Master G mengerti dan menyuruhnya melakukan hal itu. Singkatnya, Master G dan juga sosok dari Xiulai kini tiba di lantai 1, di mana tempat ini akan berisikan buku-buku untuk kultivasi fisik dan kultivasi masalah ganda lainnya. Dan di lantai kedua ditempatkanlah atas latihan. Lapisan ketiga akan terkait dengan obat-obatan dan pil. Saat ini, Li Xiulai pun dipersilakan oleh Master G untuk membaca buku-buku yang ada di tempat ini terlebih dahulu. Buku-buku yang ada ini harus dipelajari oleh Li Xiulai, meskipun tampak sangat tebal, Li Xiulai wajib untuk membacanya. Xiulai mengerti akan hal itu. Saat ini, Master G juga terus bertanya apakah sosok dari Xiulai telah mengganggu Xiaoning sebelumnya yang tampak tak nyaman. Namun Xiulai mengatakan jika tidak terjadi apapun di antara mereka, dan berhentilah mengatakan tentang percintaan, karena masih banyak hal-hal yang perlu untuk difikirkan tentang dunia ini. Xiulai saat ini hanya ingin berkultivasi dan terlibat dalam karirnya sekarang ini, tidak tertarik berbicara tentang cinta sama sekali. Dengan mengetahui hal ini membuat Master G pun tampak sangat tak menyangka ini tidak biasa. Hatinya tenang dan tidak punya aura yang menegangkan. Master G pun kini mencoba mengatakan kepada Xiulai jika dia bisa membantu Xiulai dalam melakukan sesuatu. Saat ini mereka berdua pun menuju ke sebuah ruang latihan di lantai 2 perpustakaan. Master G terlihat mencari-cari sesuatu. Di sana, Master G pun memahami uang sangat penting untuk memulai sebuah bisnis. Tapi, sebagai seorang guru, dalam hal uang, itu sudah menjadi keadaan di luaran tubuh. Namun, Master G tampaknya menyimpan sesuatu yang sangat penting, yaitu banyaknya Mastercard yang ada di sebuah tumpukan. Dengan mengetahui hal ini, membuat Xiulai tampak sangat tak menyangka. Dia terkejut, tidak tahu harus berkata apapun lagi. Master G bahkan mengatakan kepada Xiulai, ambillah kartu-kartu ini. Ini sangat penting dalam dunia bisnis. Aku memberikan ini sebagai hadiah untukmu. Xiulai benar-benar sangat terkejut akan adanya hal ini. Ini tampak seperti kesombongan yang nyata. Kartu ini terdapat banyak sekali uangnya. Xiulai datang ke sini padahal untuk mempelajari kultivasi abadi. Namun siapa sangka dia juga mendapatkan jackpot lainnya. Iya, di sana juga terlihat adanya asuransi super kepunyaan dari si Master G. Sosok dari Xiulai benar-benar tak menyangka ini bakalan terjadi. Dia akhirnya mengetahui akan satu hal, di mana seorang kultivator juga dapat menghasilkan banyak sekali uang. Jadi, Xiulai harus berjuang mendapatkan titik puncaknya. Kemudian Xiulai mengatakan kepada Master G jika dia merupakan orang yang sangat baik sekali. Xiulai akan mengambil beberapa kartu yang ada sambil mengatakan kepada Master G jika dia akan mengembalikan uang ini kepada guru nantinya. Meski mendengar hal itu, Master G mengatakan tidak ada yang perlu untuk dikatakan lagi. Bawalah semua ini bersamamu. Ini telah memakan banyak ruang di tempatku. Setidaknya ini membuatku sedikit lega. Xiulai benar-benar tak menyangka jika gurunya akan bersifat yang semacam ini. Dia benar-benar tak menduga Master G merupakan orang yang sangat kaya sekali yang bahkan tidak terlihat dari kondisi tubuhnya. Xiulai benar-benar senang bertemu dengan dewi kayaan semacam gurunya ini. Saat ini juga mereka pun akan lanjut ke sesi pelatihan kedua.
Xiulai saat ini mulai fokus untuk memperkuat kondisi tubuhnya itu. Master G di sana mengatakan kepada Xiulai, meskipun metode ini tampaknya sederhana, tapi ini terkait dengan budidaya di masa depan. Anda harus terbiasa dengan nafas yang baru. Xiulai mengerti akan hal itu. Dan singkatnya, pembelajaran pun diselesaikan. Master G kini menyuruh Xiulai untuk pergi ke sekolahan lagi bersama dengan Xiaoning. Xiulai akan kembali minggu depan. Singkatnya, beberapa saat kemudian kita pun diperlihatkan dengan Xiulai dan juga Xiaoning yang dalam perjalanan. Saat ini mereka berdua tampak sangat canggung. Xiulai tahu jika Xiaoning tampaknya terlihat tidak benar. Xiulai kemudian menanyakan, ada apa denganmu? Apakah ini terkait dengan hubungan asmara? Saat ini, Xiulai juga menegaskan jika dia tidak ingin berbicara tentang hubungan lagi. Dengan kondisi yang ada membuat Xiaoning tampak sangat kesal. Dia memalingkan wajahnya. Namun, Xiaoning kembali mengatakan kepada Xiulai, bukankah kau pernah menyukaiku? Kenapa kau tidak menyukaiku lagi? Xiulai kini mengatakan, aku memang pernah mencintaimu tapi itu dulu. Sekarang, aku tidak tahu alasan mengapa aku membatalkannya. Xiaoning pun tampak kesal mendengar ini semua. Namun, bagi sosoknya Xiulai, dia tahu jika dia sebenarnya orang yang telah hidup selama 2 generasi. Meski dia tampak seperti usia 20-an, namun dia telah menjalani banyak kehidupan. Dia tampaknya tidak tertarik dengan sosok semacam si Xiaoning ini. Dia lebih baik bekerja keras untuk menumbuhkan makhluk abadi dan memperpanjang umur saja. Dengan begitu, dia akan mendapatkan tujuan yang sangat pasti. Xiulai tidak ingin menyanyiakan waktu awal yang paling berharga hanya demi cinta yang omong kosong. Namun, prasangka dari Xiaoning tidak begitu. Xiaoning malah menganggap jika saat ini Xiulai dekat dengan Liu Kexin itu, dan itu menjadi alasannya. Mendengar hal ini, Xiulai pun langsung membantah itu. Xiulai mengatakan kepada si Xiaoning, Liu Kexin merupakan idolaku, dan ini semua tidak ada hubungannya dengan dia. Dia merupakan dewi yang harus kuhormati. Xiaoning, kau dapat menanyakan apapun, tapi jangan libatkan dia. Dia harus menjadi orang yang harus dilindungi di negara ini, karena dia merupakan orang yang sangat berbakat. Xiaoning semakin terpuruk dengan adanya hal itu. Dia semakin merasa dirinya tidak berguna. Si Liu Kexin bahkan dijadikan sebagai idola bagi sosoknya Xiulai itu. Padahal, dari apa yang diketahui oleh si Xiaoning, orang-orang pada umumnya akan mencari gadis yang cantik di kehidupan muda mereka. Namun, Xiulai tampak sangat berbeda sekali. Saat ini, Xiulai mengatakan kepada Xiaoning jika hubungan di antara mereka hanyalah paman dan murid saja. Jadi Xiulai akan memberikan banyak pengajaran kepada Xiaoning tentang luasnya dunia dan juga perkembangan teknologi. Xiulai mulai memaparkan itu semua di hadapan Xiaoning itu. Namun sayangnya Xiaoning tidak mengerti akan itu semua. Xiaoning saat ini berkata dalam hatinya, kalau memang dia ini tidak suka, jangan pernah cari alasan bodoh seperti itu untuk membohongiku. Kemudian Xiaoning mengatakan kepada Xiulai jika dia hanya ingin bertanya tadi itu saja. Dengan segala yang terjadi membuat Xiulai benar-benar tahu jika Xiaoning ini masih terlalu dangkal untuk memahami akan perkataannya. Singkatnya masuklah mereka di sekolahan. Ketika berada di sekolahan, Xiaoning tampak sangat murung sekali sehingga temannya kini menyadari jika kemungkinan ini berhubungan dengan tesis kelulusan. Xiaoning saat ini tidak mengakui akan kesakitan hatinya itu. Tak berselang lama kemudian, si teman melihat adanya Xiulai tengah bersama dengan Liu Kexin. Dia sangat terkejut dengan ini semua. Mengapa mereka berdua datang bersama? Melihat hal ini, Xiaoning tampak sangat gelisah dan kesal sekali. Dan akhirnya, si teman menyadari akan satu hal, di mana kemurungan dari sosoknya si Xiaoning ini dikarenakan Li Xiulai yang sedang bersama dengan Liu Kexin itu. Di saat yang terjadi juga, si teman mencoba untuk memanggil Xiulai namun tidak dihiraukan. Dalam kondisi yang semacam ini, Xiaoning hanya mengatakan, kenapa Li Xiulai sudah mulai berubah, sulit bagiku untuk mengejarnya lagi, dan aku tidak bisa melepaskannya begitu saja. Kenapa aku mendapatkan cinta yang semacam ini? Aku merasa begitu ketinggalan jauh. Dengan kondisi yang ada ini membuat si teman benar-benar tak menyangka, ini sudah benar-benar terbalik, karena sebelumnya, Xiaoning mengaku tidak pernah mencintai Xiulai itu. Saat ini, si teman mengatakan kepada Xiaoning jika sebelumnya Xiulai tampak sangat mengejar Xiaoning. Namun Xiaoning tidak pernah memperdulikannya. Sekarang barulah mendapatkan balas saja. Xiaoning mengerti akan hal itu, dan dia sekarang bingung kenapa
Dia sekarang sangat kecewa terhadap si Yulai itu. Saat ini terjadi, si teman tidak dapat memahami apapun. Dia hanya bisa memberikan support kepada Xiaoning itu. Si Ayu, temannya Xiaoning, mengatakan kepada Xiaoning jika kemungkinan Xiaoning sangat jatuh cinta terhadap si Yulai itu. Namun lagi dan lagi Xiaoning mencoba membantah itu dengan teriakan yang keras. Dan dengan adanya teriakan itu, orang-orang di sekitaran pun kini langsung menyuruhnya berhenti berbicara dengan lantang itu. Karena di sini merupakan tempat membaca buku, jadi semuanya harus diam dan tidak berisik. Xiaoning pun memahami akan hal itu dan dia masih terlihat sangat kecewa dan kesal sekali. Sementara itu di tempat yang berbeda, kita pun diperlihatkan dengan Yulai yang kini datang ke bank untuk memeriksa tentang saldo yang ada di kartu yang diambil sebelumnya dari Master G. Yulai tahu meskipun saldonya nanti hanya ada 100.000 yuan, itu bukan masalah yang besar. Yulai kemudian melakukan pengecekan dan dia sangat terkejut ketika melihat nominal yang ada di sana, di mana itu bernilai hampir 2M lebih. Dengan sebanyak uang ini membuat Yulai tampak sangat terkejut, tidak menyangka. Dia seakan-akan memulai ini bukan dari titik 0, tapi sudah mulai dari titik ke 100. Padahal selama ini, Yulai menjalani kehidupan terlahir kembalinya itu dengan sangat santai dan juga mempersiapkan segala sesuatu dengan matang. Mencoba untuk membuat rangkaian kehidupan terlebih dahulu untuk membangun kekuasaan, namun sayangnya dia mendapatkan jackpot yang sangat gratis dari si Master G itu. Yulai benar-benar panik dengan keadaan ini, namun dia mencoba untuk tenang. Yulai tahu jika ini merupakan keuntungan baginya sekaligus juga benalu baginya. Uang datang terlalu cepat baginya dan terlalu dini sekali. Padahal Yulai belum mengeluarkan effort yang sama sekali kuatnya. Di masa depan diperkirakan ini akan menjadi telur yang busuk. Bagi Yulai, hidup ini bukan cuma untuk menghasilkan uang dengan instan, tapi juga membangun sistem untuk mendapatkan hal-hal yang diinginkan itu. Yulai tidak ingin kaya dengan instan seperti ini. Dia ingin berjuang dengan keringatnya sendiri. Yulai kemudian meyakinkan dirinya jika dia hanya meminjam uang sedikit saja. Dan ketika waktunya nanti, dia akan membayar semua itu kembali. Yulai melangkah dengan penuh kepercayaan diri.